Sementara itu, dua pelaku perampasan ponsel di Padang, Sumatera Barat dibekuk polisi. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan kepada pelaku yang kabur hingga akhirnya dibekuk di tengah jalan. Tim Kelewang Polresta Padang, Sumatera Barat membekuk pelaku jambret yang mencoba kabur dari penyergapan. Awalnya kedua pelaku didatangi petugas saat tengah berada di pinggir jalan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah. Kawanan jambret Fajar dan Abel ini merupakan residivis kasus yang sama kembali menjadi target polisi. Sebelumnya pelaku melakukan aksi penjambretan ponsel milik seorang pelajar. Pelaku pencurian handphone atau kopak-kopak rumah yang sudah kita pantau beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah si pelaku tadi sudah kita amankan di seputaran Terandam. Pelaku sempat melarikan diri dan kejar-kejaran dengan tim kita. Namun untuk tim kita alhamdulillah dan si pelaku bisa kita amankan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, aksi penyelundupan 5 kg sabu dan 20.000 pil ekstasi yang akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan berhasil digagalkan petugas di Tres Narkoba Polda Riau. Pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan di Mapolda Riau. Detik-detik penangkapan 3 pengedar sabu di Dumai, Riau berlangsung dramatis. Anggota Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Riau bahkan harus mengeluarkan tembakan peringatan guna mencegah para pelaku melarikan diri. Ketiga pelaku pun langsung tak berkutik. Hasil penggeledahan, polisi mendapati 1 buah tas berwarna hitam berisi 5 paket sabu seberat 5 kg dan 4 plastik pil ekstasi berisi 20.000 butir. Hasil pengembangan dari ketiga pelaku dan barang bukti, polisi akhirnya menangkap 2 tersangka lainnya yakni DS dan DW di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari penangkapan tersebut kami menangkap 5 orang tersangka dengan perincian 3 orang tersangka ditangkap di daerah Pelintung, Kota Dumai pada saat setelah mengambil barang narkotika tersebut dari kapal. Barang ini baru saja turun di Pelabuhan Tikus, Pelintung, Kota Dumai. Kemudian dari penangkapan tersebut kami kembangkan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan, di mana kami berhasil mengamankan 2 orang tersangka penerima barang tersebut. Seluruh tersangka ditahan di Mapolda Riau dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun kurungan penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Sementara pengiriman 100 kg ganja ke Padang, Sumatera Barat dari wilayah Panyabungan Timur Mandailing Natal digagalkan Satres Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari pengakuan pelaku, mereka telah 3 kali berhasil menyelundupkan ganja dalam 3 bulan terakhir. Petualangan ketiga tersangka pengedar narkoba jenis ganja, RA, KE, dan GE harus berakhir setelah Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara berhasil menggagalkan aksi mereka saat akan memasuki perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari dalam kendaraan para tersangka, polisi menemukan 100 kg ganja kering yang diperoleh dari seorang bandar narkoba di Kecamatan Panyambungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari hasil interogasi petugas diketahui sebelumnya para pelaku sudah 3 kali menyelundupkan ganja kering dalam 3 bulan terakhir dengan berat total 200 kg. Udah berapa? 3 kali. Yang pertama Pak berapa? 7. 70. Yang kedua? 50. Ini? 100 kilo. Jadi yang 2 kali berhasil itu kemana ke bawah? Padang enggak. Ke Padang. Ngambilnya dari sini juga. berapa lo upamu itu? 4 juta sama 5 juta. Sekarang kau diupai berapa nih? 5. Jadi baru nih kau dapat? Ya. Udah 3 kali beraksi. Saat ini polisi tengah melakukan pengembangan untuk memburu pihak pemesan barang haram tersebut yang identitasnya telah dikantongi penyidik. Dari ketiga tersangka adalah kurir. Ini
baru masuk hari kedua, sedang kami lakukan pengembangan untuk apakah yang menerima di lokasi Sumatera Barat, sedang kami telusuri tersangka utamanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman mulai dari 20 tahun hingga penjara seumur hidup. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pengasuh pondok pesantren yang menikahi anak di bawah umur di Lumajang, Jawa Timur akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Korban berusia 16 tahun dinikahi pelaku tanpa izin orang tuanya. Pelaku menikahi korban secara siri. Suasana pondok pesantren Habib Merah di Desa Sumber Mujur, Candipuro, Lumajang nampak sepi pasca terbongkarnya kasus pengasuh menikahi anak di bawah umur tanpa izin orang tua. Suasana pondok pesantren dan kediaman pengasuh lengang dan tidak nampak aktivitas apapun. Pondok pesantren ini tidak terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Setelah melakukan pemeriksaan pada saksi dan melakukan visum pada korban, tim penyidik Polres Lumajang resmi menetapkan pengasuh pondok pesantren Habib Merah sebagai tersangka. Saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan ada 6 saksi. 6 saksi, termasuk saksi yang mengikuti akad nikah itu kan? Termasuk 2 orang. Dan untuk keberadaan tersangka juga masih ada di Lumajang kan? Panggilan yang jelas kami luncurkan ke sesuai alamat dari tersangka. Untuk keberadaannya masih di Lumajang. Korban beserta orang tua didampingi Lembaga Perlindungan Anak mendatangi Polres Lumajang untuk menindaklanjuti laporan terkait perkawinan paksa yang dialami P, 16 tahun. Korban dinikahi secara siri oleh pengurus pondok pesantren Hubun Nabi Muhammad SAW di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Korban masih di bawah umur, proses pernikahan dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua. Pelapor itu memang yang punya pondok, mungkin ya juga pengasuh. Dia sekarang pengurus majelis juga di daerah Sumber Mujur ini ya. Korban bukan santri sana? Oh, kalau korban bukan. Makanya waktu itu dia dijemput oleh saudara Mila, diajak ke rumahnya Hendy jam 9 pagi, tanggal 15 Agustus 2003 dinikah tanpa ada wali orang tua. Menurut pengakuan korban, setelah dinikahi siri, korban tidak tinggal serumah dengan terlapor. Korban hanya dipanggil saat terlapor ingin menyalurkan nafsu syahwatnya. Ayah korban yang tidak mengetahui adanya pernikahan menaruh curiga karena pelaku sering menemui anaknya. Kasus ini terbongkar setelah masyarakat desa ramai mengetahui peristiwa tersebut. Pihak keluarga korban berharap pelaku segera menjalani pemeriksaan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang wanita muda ditemukan tewas dengan sejumlah luka di kamar mandi sebuah indekos di Pati, Jawa Tengah. Diduga wanita tersebut dibunuh dan pelaku saat ini masih dalam pengejaran polisi. Seorang wanita ditemukan tewas dan tanpa busana di kamar mandi sebuah indekos di Dukuh Randu Kuning, Kelurahan Patilor, Pati, Jawa Tengah. Diduga korban tewas setelah mengalami penganiayaan. Pasalnya pada tubuh korban terdapat luka akibat senjata tajam. Korban diketahui bernama Yulaika, warga desa Trangkil. Namun keberadaannya di lokasi kejadian masih diselidiki polisi. Jasad korban kemudian diotopsi di kamar jenazah RSUD Suwondo. Seorang warga mengatakan dirinya sempat mendengar keributan pada Sabtu malam pukul 10. Masih saat kejadian sekitar antara jam 8:30 jam 9. Tapi pas ramenya sekitar jam 11-an. Ya nggak lihat, tapi katanya di leher sama di perut katanya gitu. Polisi hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa pembunuhan ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Kasus mutilasi kembali terjadi. Jasad seorang pria ditemukan di 2 lokasi berbeda di Garut, Jawa Barat. Tubuh korban tergeletak di pinggir jalan depan rumah warga, sementara bagian kaki dan tangannya
berada di dalam karung. Warga kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Garut, Jawa Barat geger dengan penemuan 3 potongan tubuh laki-laki di beberapa titik Jalan Cibalong. Beberapa bagian potongan tubuh ditemukan terbungkus dalam karung. Sementara bagian kepala hingga pinggul ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan depan rumah warga. Belum diketahui motif dari pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Sementara itu, seorang warga mengaku sempat melihat seorang laki-laki diduga membawa bagian badan korban. Namun, warga tidak mengenali orang tersebut. Ketahuannya setelah duhur. Setelah duhur barusan. Nah, pagi tadi kelihatan dari sana diboyong sama pelaku. Pelaku. Pelakunya tahu orang mana, Pak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Sementara menurut Kapolres Garut, terduga pelaku pembunuhan dan mutilasi telah diamankan jajarannya. Diduga pelaku merupakan orang dengan gangguan kejiwaan. Namun untuk memastikan hal tersebut, polisi akan melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan terhadap pelaku. Untuk diduga pelaku sudah kita amankan dan proses masih berjalan. Untuk korban sendiri? Untuk korbannya kan sudah teridentifikasi dari mana, apa gitu kan? Untuk lain-lain kami masih dalami, ya. Kami belum bisa menyimpulkan, sedang didalami oleh Satreskrim Polres Garut. Hingga saat ini, belum diketahui identitas korban mutilasi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sergap Investigasi. Pelaku tabrak lari dikepung massa di Medan, Sumatera Utara. Usai menabrak seorang pengendara, pelaku kabur kembali menabrak sepeda motor lain hingga terseret 7 meter. Puluhan warga memadati ruas jalan Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Mobil sedan melaju kencang sementara sepeda motor tersangkut di depannya. Melihat sepeda motor terseret sejauh 7 meter, warga langsung mengepung pengemudi mobil. Sebelumnya, pengemudi mobil menabrak pengendara sepeda motor di Medan Marelan. Pelaku dikejar massa, namun tak mau berhenti. Akhirnya pelaku kembali menabrak pengendara sepeda motor lain. Benturan keras mengakibatkan sepeda motor korban tersangkut dan terseret mobil sejauh 7 meter. Kedua korban tabrak lari masih dirawat di rumah sakit di Medan Marelan. Katanya tabrak lari dari Marelan, terus diikuti tabrak kereta kemari lah. Sempat juga dipukulin supirnya. Rupanya salah ini. Salah Salah orang, kira orang PT juga. Oh gitu. Untuk yang pengendara motornya Kak gimana? Yang naik kereta? Nggak apa-apa kata orang itu. Nggak apa-apa? Oh gitu. Cuman keretanya aja nyangkut di mobil. Pelaku digelandang polisi ke Mapolsek Medan Belawan beserta barang bukti mobil sedan dan sepeda motor korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 kakak beradik menjadi korban kebrutalan geng motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah melukai kepala korban, pelaku berjumlah 30 orang kabur berboncengan dengan 10 sepeda motor. Syadat Azila Zaki, 17 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di kepala. Syadat luka serius usai menjadi korban kebrutalan geng motor. Awalnya korban dan adiknya Nazwan bermaksud membeli nasi uduk di dekat rumah. Kondisi jalan sepi, kakak beradik ini dikepung kelompok geng motor. Tanpa diketahui penyebabnya, korban Syadat diserang para pelaku. Korban dibawa warga ke klinik lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Bekasi. Dan di dekat SD, jadi posisi mereka menganiaya anak saya itu hanya di situ. Kita belum melapor ke polisi karena masih mengurusin anak di rumah sakit. Tapi dalam waktu dekat ini setelah urusan di rumah sakit. Guna menyelidiki identitas pelaku, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan.